apakah Santo Yoakim dan Santa Ana juga melakukan hubungan layaknya suami istri untuk dapat mengandung Bunda Maria, ataukah mendapatkan karunia dari Roh Kudus sehingga Bunda Maria disebut yang dikandung tanpa noda? Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada, selamat datang di Cafe Pastor, tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Oke, hari ini kita dengan gembira berkumpul bersama di tempat ini untuk sama-sama ngobrolin iman. Masih ingat kan, beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan giveaway. Dan di dalam giveaway itu kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari kamu, dari kalian semua, Sobat Pastor, dimanapun kalian berada, yang bertanya soal iman kalian. Mulai hari ini dan beberapa kesempatan yang lain, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan itu. Hari ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan. Mari kita cari pertanyaan dari siapa. Oke, pertanyaan itu datang dari @Andreas Bayu Eka. Pertanyaan cukup panjang, maka dilihat dan didengarkan baik-baik. Pertanyaannya, seringkali kan kita mendengar Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Dia mengajukan 3 buah pertanyaan. 1. Nah, yang dimaksud dalam kata dikandung ini apakah dapat diartikan bahwa Bunda Maria sudah menjadi suci dan murni sejak dalam kandungan Santa Ana? Pertanyaan kedua, lalu apakah Santo Yoakim dan Santa Ana juga melakukan hubungan layaknya suami istri untuk dapat mengandung Bunda Maria, ataukah mendapatkan karunia dari Roh Kudus sehingga Bunda Maria disebut yang dikandung tanpa noda? Menarik kan? Dan yang ketiga, ini yang menurut saya jadi inti dari pertanyaan ini adalah, mengapa tidak digunakan kata mengandung? Mengingat Bunda Maria adalah wanita yang mengandung Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dunia. Nah, hari ini kita akan membahas pertanyaan dari Andreas Bayu Eka ini. Apa yang dimaksud oleh Gereja Katolik tentang Bunda Maria atau Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa asal atau tanpa noda asal? Pertama-tama, sebelum kita membahas soal dogma Maria ini, kita harus paham dulu nih, apa itu dogma. Maka video ini akan membuat kita belajar tentang apa itu dogma. Mari kita mulai menjawab pertanyaan ini. Ketika kalian mendengar kata dogma, pasti kalian langsung mengercitkan dahi dan berkata, apa itu dogma? Atau mungkin banyak dari kalian atau beberapa dari kalian malah merasa takut berbicara soal dogma, atau mungkin alergi berbicara soal dogma. Namun, sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Gereja Katolik, kita perlu belajar juga tentang apa itu dogma. Sobat Pastor yang terkasih, dogma dalam Gereja Katolik adalah sebuah kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh magisterium gereja sebagai sebuah kuasa otoritatif, sebagai sesuatu yang mengikat secara iman. Itu pengertian umum dari dogma itu. Dalam Gereja Katolik kita punya banyak sekali dogma, dan hari ini kita akan membahas salah satu dari dogma-dogma itu. Kemudian kalian mungkin akan bertanya, berarti dogma itu buatan manusia dong? Atau dogma itu buatan Allah? Tentu kalau kalian berpikir bahwa dogma adalah buatan manusia atau buatan gereja, kalian salah besar. Dogma adalah ajaran dari Tuhan Allah sendiri. Dan apakah dia terkait dengan kitab suci? Tentu saja, dogma sangat terkait dengan kitab suci, namun tidak hanya tentang kitab suci saja. Dogma juga terkait dengan tradisi-tradisi suci dan juga ajaran dari magisterium.
Kemudian kalian mungkin bertanya, bagaimana dogma itu bisa muncul dalam gereja Katolik? Anggapan bahwa dogma tidak didasari oleh kitab suci itu salah besar, seperti yang sudah saya katakan tadi. Dogma yang dikeluarkan oleh gereja Katolik itu didasarkan juga oleh kitab suci, namun tidak hanya itu saja, tetapi juga tradisi-tradisi suci yang sudah tumbuh di dalam iman umat beriman sejak dahulu kala. Bahwa dogma dikeluarkan berabad-abad setelahnya bukan berarti bahwa dogma itu adalah suatu ajaran yang benar-benar baru dalam gereja Katolik. Dogma dikeluarkan hanya sebagai cara untuk membuat umat beriman yakin apa yang sedang diimaninya. Maka dasar dari dogma pertama-tama adalah perasaan beriman umat beriman Katolik. Ingat bahwa sumber iman dalam gereja Katolik ada 3. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, tradisi suci. Dan yang ketiga, magisterium gereja atau kuasa mengajar gereja. Pertanyaan kemudian berkembang, kalau sudah ada tradisi, maka kenapa gereja Katolik perlu dogma? Gereja Katolik masih perlu untuk merumuskan sebuah dogma agar setiap umat beriman dapat semakin memahami dan menghayati ajaran iman Kristus yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan bukan hanya tentang Kristus saja, tetapi juga tentang Bunda Maria. Jadi, yang dirumuskan dalam dogma-dogma gereja Katolik bukan hanya tentang Tuhan Yesus saja, tetapi juga tentang Bunda Maria sebagai bunda yang melahirkan Tuhan Yesus ke tengah dunia. Oke, kita sampai pada pembahasan tentang apa itu dogma. Sekarang kalian sudah ngerti kan apa itu dogma? Dogma adalah suatu cara agar gereja merumuskan secara pasti dan yakin ajaran iman yang ia dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri dan bukan buatan manusia. Sobat Pastor, maka kita mulai masuk ke dalam pembahasan apa itu dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda asal. Dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda asal adalah satu dogma dari 4 dogma gereja Katolik tentang Bunda Maria. Sekali lagi, gereja Katolik punya 4 buah dogma tentang Bunda Maria. Yang pertama, Maria Bunda Allah. Dalam bahasa Latin, Maria Mater Dei. Dan yang kedua, Bunda Maria tetap perawan. Dan yang ketiga, Bunda Maria dikandung tanpa noda asal, yang hari ini akan kita bahas. Dan yang keempat adalah Bunda Maria diangkat ke surga. Mari kita sekarang mulai masuk untuk mengenali dan mencoba mengerti dan memahami apa itu dogma Maria dikandung tanpa noda asal. Dasarnya apa sih Romo? Kenapa kok Maria disebut sebagai dikandung tanpa noda asal? Bukankah dosa asal itu diturunkan dari orang tua? Dan kalau Bunda Maria itu dilahirkan oleh Santa Ana, maka seharusnya Bunda Maria juga punya dosa asal. Tetapi kenapa Bunda Maria disebut dikandung tanpa dosa asal? Sobat Pastor, dasar pertama dan utama dari dogma Perawan Maria dikandung tanpa dosa asal adalah karena Yesus Kristus sendiri. Jika Yesus Kristus itu adalah Mesias, imam besar, pengantara satu-satunya kepada Allah Bapa, maka Yesus adalah saleh, tanpa salah, dan tanpa noda. Inilah dasar mengapa Bunda Maria ketika mengandung Tuhan Yesus yang tanpa noda juga seharusnya tidak memiliki dosa sama seperti Tuhan Yesus. Jika Yesus itu terpisah dari dosa, hal ini mensyaratkan bahwa Bunda Maria juga tanpa noda asal.
tanpa dosa asal. Hal ini terjadi karena penjelmaan Yesus ke tengah dunia, Tuhan yang menjadi manusia hadir ke tengah dunia melalui rahim Bunda Maria. Jika Yesus tidak bernoda asal, jika Yesus tidak berdosa, maka seharusnya Maria yang mengandung Yesus sama-sama tidak berdosa asal. Pertanyaannya kemudian menjadi berkembang lagi. Oke, iya Romo, saya tahu, berarti semuanya didasarkan oleh Yesus yang tanpa dosa kan? Kemudian sejak kapan Bunda Maria dikandung tanpa noda oleh Allah? Sama seperti pertanyaan dari Andreas Bayu Eka tadi. Kenapa kok apakah Maria itu tak bernoda asal itu sejak ia mengandung Yesus yang juga tak bernoda? Tidak, Maria dikandung tidak bernoda asal itu sejak ia berada di dalam rahim ibunya. Karena sabda Allah mengajarkan bahwa kehidupan manusia dimulai sejak berada di dalam rahim ibunya, maka gereja pun mengajarkan bahwa Bunda Maria juga tidak bernoda asal sejak berada di dalam rahim Santa Ana. Bunda Maria dikuduskan atau dijauhkan dari dosa asal karena semata-mata rahmat dari Allah. Jadi Allah harus mempersiapkan cara agar Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini tanpa dosa. Maka Bunda Maria diberi rahmat, diberi karunia tanpa dosa juga agar ia pantas untuk menghadirkan Tuhan Yesus yang tanpa dosa juga itu ke tengah dunia. Sekali lagi, yang jadi kunci adalah Maria yang sejak dikandung tak bernoda adalah sebuah rahmat khusus yang diberikan Allah kepada Bunda Maria untuk ia siap melaksanakan tugas istimewanya menjadi ibu dari Tuhan Yesus sendiri. Sekarang bagaimana? Semakin paham kan bagaimana sejarah dogma Maria dikandung tanpa noda asal itu hadir atau dimiliki oleh gereja. Kita juga perlu mengerti nih, kita juga perlu mengenal bagaimana sih sejarah kemunculan dogma ini, atau sejak kapan kemudian gereja membuat agar ajaran ini menjadi sebuah dogma. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dogma muncul tidak begitu saja. Dogma menjadi suatu cara gereja untuk menegaskan kembali ajarannya. Hal yang sama juga terjadi dalam dogma Maria dikandung tanpa dosa asal. Jauh sebelum didogmakan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854, Pesta Maria dikandung tanpa dosa asal mulai diresmikan oleh Paus Sixtus ke-6 pada tanggal 8 Desember tahun 1476. Jauh sekali kan dari 1854 sebagai sebuah dogma, tetapi jauh sebelumnya di tahun 1476 Paus Sixtus ke-6 menjadikannya sebagai sebuah perayaan. Maria dikandung tanpa noda asal memang baru didogmakan oleh Paus Pius ke-9 melalui sebuah konstitusi apostolik berjudul Ineffabilis Deus. Kira-kira kata-katanya begini, bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena pahala Yesus Kristus penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Kata-kata itulah yang kemudian membuat Maria dikandung tanpa dosa asal menjadi sebuah dogma dalam Gereja Katolik. Maka semakin bisa kita pahami kan mengapa gereja membutuhkan dogma, yaitu agar umat yakin bahwa apa yang diimaninya itu benar dan bisa dipercaya, tanpa ada resiko bahwa seseorang dituduh untuk menentang ajaran gereja. Bukti yang lain apa Romo bahwa Maria dikandung tanpa dosa asal?
paling tidak ada 3 buah penampakan Bunda Maria yang menyatakan sendiri, Bunda Maria menyatakan sendiri bahwa dia dikandung tanpa dosa asal. Ada 3 peristiwa penting penampakan Bunda Maria yang juga menjadi tonggak sejarah mengapa atau bagaimana dogma Maria dikandung tanpa dosa asal itu kemudian menjadi sebuah dogma. Yang pertama yaitu pada tanggal 9 Desember tahun 1531 di Guadalupe, Bunda Maria mengatakan kepada Juan Diego, "Akulah perawan Maria yang tak bercela, Bunda dari Allah yang benar, yang melaluinya segala sesuatu hidup." Bunda Maria sendiri menyatakan kepada Juan Diego bahwa akulah perawan Maria yang tak berdosa. Peristiwa kedua yang juga adalah sebuah peristiwa penting adalah terjadi pada tahun 1830. Ketika itu, Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Catarina Labore agar dibuatkan sebuah medali wasiat dengan tulisan, "O Maria yang terkandung tanpa dosa asal, doakanlah kami yang berlindung kepadamu." Dan peristiwa ketiga yang menjadi tonggak bersejarah juga terhadap dogma Maria dikandung tanpa dosa asal adalah ketika Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette di Lourdes pada tahun 1858. Ketika itu, Bunda Maria mengatakan kepada Santa Bernadette, "Akulah yang dikandung tanpa noda dosa." Oke, kita semua sudah bersama-sama mendengar dan belajar bersama tentang dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda asal. Sekarang mari kita mencoba menjawab secara detail pertanyaan dari Andreas Bayu Eka ini. Yang pertama, apakah kata dikandung dapat diartikan bahwa Bunda Maria sudah menjadi suci dan murni sejak dalam kandungan Santa Ana? Jawabannya, iya. Bunda Maria dikandung tanpa dosa asal bahkan sejak berada di dalam rahim Santa Ana. Sebagai sebuah rahmat, sebagai sebuah karunia yang diturunkan Allah kepada Bunda Maria karena memang Bunda Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi jalan penjelmaan Yesus ke tengah dunia. Begitu ya, Andreas Wahyu Eka. Pertanyaan yang kedua, apakah Santo Yoakim dan Santa Ana juga melakukan hubungan suami istri untuk dapat mengandung Bunda Maria? Jawabannya adalah iya. Bunda Maria dikandung tanpa dosa asal bukan karena dia dilahirkan dari Santa Ana, tetapi Bunda Maria dilahirkan atau dikandung tanpa dosa asal semata-mata karena rahmat dari Allah sendiri. Santo Yoakim dan Santa Ana mendapatkan Bunda Maria seperti proses biologis seperti biasa, karena memang Bunda Maria mendapatkan gelar atau dikandung tanpa dosa asal bukan karena dapat dari ayah dan ibunya, tetapi semata-mata karena rahmat dan karunia dari Tuhan Allah sendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa tidak digunakan kata mengandung? Mengingat Bunda Maria adalah wanita yang mengandung Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dunia. Tadi sudah kita lihat bahwa Bunda Maria itu tidak bernoda asal bahkan sejak ia dikandung oleh Santa Ana. Bukan ketika dia mengandung Tuhan Yesus, maka dia tidak bernoda asal. Maka Bunda Maria tidak menggunakan kata mengandung, tetapi menggunakan kata dikandung. Karena yang tanpa dosa asal itu juga Bunda Maria. Bukan hanya Yesus saja, tetapi juga Bunda Maria. Dapatnya kapan tak bernoda asal ini, tak berdosa asal ini, yaitu sejak awal ketika ia berada di dalam rahim Santa Ana. Begitu, Andreas Bayu Eka. Semoga penjelasan ini dapat sedikit memberi pencerahan kepada kamu. Atau kalau kamu masih bingung, atau Sobat Pastor yang lain juga masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Itu teman-teman pembahasan kita pada hari ini dalam segmen Pojok Iman ini, bahwa kita telah belajar sesuatu. Semoga pertanyaan Andreas Bayu Eka sudah terjawab ya.
dengan dijelaskannya dogma ini kepada kalian semua. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau masih belum paham akan dogma ini atau hal-hal lain yang terkait dengan iman, silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe agar channel ini semakin berkembang. Kami semakin bersemangat untuk menjelaskan iman kepada kalian semua, orang-orang muda, dan agar channel ini bisa semakin berkembang. Selain itu juga silahkan kalian follow akun IG dari Cafe Pastor, yaitu @cafepastor.id. Kalau channel YouTube-nya Cafe Pastor, begitu saja. Demikian teman-teman Pojok Iman pada kali ini. Sampai bertemu dalam video Pojok Iman berikutnya. Dadah!